Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, di mana judul ini, ketika diri kamu menjauh, apa yang dia sampaikan terhadap orang lain di luaran sana, terutama terhadap pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan bersifat negatif? Karena bisa saja satu energi tersebut saya kategorikan telah menerima suatu pengalaman yang dimana pengalaman tersebut sangat mengerikan. Pengalaman dari kondisi perasaan yang membuat satu energi tersebut begitu sangat stres dan depresi. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap
pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk memberikan suatu pembuktian yang dimana pihak lain hadir hanya untuk membuat berbagai masalah. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya. Hanya sekedar ingin bertanya, tidak ada maksud dan tujuan saya untuk menyalahkan, menyudutkan, atau menghakimi diri kamu. Sejauh ini, perjalanan komitmen kamu tersebut membuat diri kamu bisa dihargai atau membuat diri kamu masuk di dalam kondisi yang benar-benar buruk. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini perjalanan komitmen yang kamu jalankan membuat diri kamu menerima situasi perbaikan atau malah membuat situasi komitmen tersebut hancur? Dari kedua pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya sendiri. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, kartu ini sudah cukup jelas untuk membuktikan komitmen kamu itu sudah memberikan diri kamu suatu pengalaman yang terlalu sadis. Pengalaman yang begitu sangat mengerikan. Pengalaman yang membuat diri kamu terjerumus di dalam fase keburukan. Hubungan seperti apa itu, Wak Geng? Hanya untuk memberikan diri kamu suatu kondisi yang sangat depresi. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Seseorang yang terduduk tetapi mempergunakan kedua tangan untuk menutup wajah. Kedua tangan itu seakan-akan tidak memiliki satu pilihan, tetapi mengharuskan untuk mempertahankan, padahal sudah mengetahui di mana titik kesedihannya. Sebenarnya diri kamu ini sudah mengetahui di mana letak kesalahan dari komitmen kamu tersebut. Tetapi kamu berusaha untuk memberikan suatu kenyamanan di dalam komitmen kamu itu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Ujung-ujungnya apa? Kamu yang dimanipulatif. Itu yang saya lihat. Suatu pengalaman yang cukup membuat diri kamu menguras pemikiran. Dari pengalaman komitmen kamu itu,
aspek yang lainnya terkena dampak. Mulai dari keuangan kamu tidak stabil, mulai dari pekerjaan kamu tidak fokus, begitu juga hubungan bisnis. Saya rasa kartu yang saya pegang ini, situasi pemikiran kamu masih belum terima dengan komitmen kamu tersebut. Kartu yang saya pegang ini membuat emosi kamu masih mengendalikan pemikiran kamu. Wajar kalau diri kamu merasa emosi karena diri kamu yang bertanggung jawab di dalam komitmen tersebut. Wajar kalau pemikiran kamu tidak terima di dalam komitmen kamu itu membuat diri kamu merasa trauma. Wajar, itu adalah luapan dari kondisi batin yang tidak bisa dihindari. Tetapi saya hanya sekedar menyarankan terhadap diri kamu, situasi hubungan asmara kamu memang sudah membuat diri kamu hancur. Tetapi kehancuran tersebut bukan berarti membuat diri kamu meletakkan satu ruang agar pemikiran kamu terus-menerus berpikiran overthinking. Karena ketika diri kamu menyimpan satu ruang di dalam pemikiran itu agar selalu bersifat overthinking, overthinking itulah yang akan menjebak diri kamu untuk menutup diri dan energi baru tidak akan pernah hadir. Itu yang saya lihat. Baik secara pemikiran kamu, kondisi batin kamu, perjalanan komitmen kamu, penuh dengan situasi yang di luar dari dugaan kamu. 9 pedang, ibarat kamu itu menyesal, tetapi kondisi penyesalan tersebut ada nilai positifnya. Tujuannya apa? Agar diri kamu bisa lebih mendominasi terhadap logika kamu, jangan perasaan kamu. Karena selama ini kamu itu terlalu mendominasi terhadap perasaan. Kalau seandainya kamu menyeimbangkan antara logika dengan perasaan, mungkin tidak ada yang namanya kesedihan. Walaupun komitmen itu ada campur tangan dari orang lain, perasaan dengan logika, kalau kamu seimbangkan, mungkin kamu berani untuk mengambil satu tindakan yang tegas dan berkomunikasi yang tegas. Itu, selama ini kan kamu mempergunakan perasaan. Sudah tahu disalahkan, sudah tahu diremehkan, sudah tahu dimanfaatkan, sudah tahu dibodoh-bodohi, sudah tahu dibohongi, tetapi mencoba di dalam perasaan, wah nanti kan seperti ini, kan nanti seperti ini, termakan rayuan. Coba kalau logika kamu pakai di masa lalu, pasti diri kamu tidak bisa dimanfaatkan. Pasti diri kamu tidak bisa dibodohi. Pasti diri kamu tidak bisa dihianati. Walaupun memang terkadang logika kamu bermain tetapi kamu masih saja dihianati, kamu langsung mengambil sikap untuk pergi. Ini dia Wageng. Benar atau tidak perkataan saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap judul yang saya angkat tadi, ketika diri kamu menjauh dari manusia itu, apa yang dia sampaikan terhadap orang di luaran sana? Yang dia sampaikan terhadap berbagai orang di luaran sana, pengakuan atas dasar kesalahan dia. Dia merasa bersalah
memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu. Ibarat menyesal, tetapi penyesalan itu mempertunjukkan kebodohan dia terhadap orang lain. Orang lain menganggap diri dia bodoh. Sudah ada orang yang memberikan kebahagiaan dan ketulusan, kenapa harus ditinggalkan? Karena ingin menikmati kebebasan. Dia ingin menyampaikan terhadap orang lain suatu penyesalan, tetapi orang lain menganggap diri dia manusia yang bodoh. Sampai hati memperlakukan orang yang memberikan suatu ketulusan hanya demi kepuasan. Ini kamu lihat sendiri. Kita lihat kartu berikutnya. The Magician. Muncul kartu The Magician. Kalau kartu kedua ini saya kaitkan terhadap posisi energi kamu, mungkin sudah terlalu banyak peluang kamu berikan terhadap manusia itu. Mungkin sudah terlalu banyak pengaruh-pengaruh positif kamu berikan terhadap manusia itu. Mungkin terlalu banyak energi positif kamu salurkan terhadap manusia itu sehingga manusia itu mendapatkan keberuntungan. Tetapi tindakan kamu direspon oleh manusia itu dengan bentuk kebohongan. Kamu mengubah dari situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin agar manusia itu tidak merasa kekurangan atau merasa buntu, tetapi respon dia apa? Membohongi kamu, mengkhianati kamu, memanfaatkan kamu. Itu yang namanya komitmen. Komitmen setahu saya bukan untuk dipertahankan tetapi memberikan kepercayaan. Kalau satu sama lain sudah memberikan satu kepercayaan, saya rasa komitmen itu tidak harus untuk dipertahankan. Itu yang saya tahu, Wak Geng. The Magician, sudah pasti kebahagiaan kamu hanya sekedar ilusi, omong kosong. Hanya sekedar obsesi dan ekspektasi yang tidak pernah kesampaian. Bagaimana mungkin tidak kesampaian? Orang yang kamu prioritaskan, orang yang begitu licik. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan kartu The Magician ini terhadap topik yang saya katakan tadi, bisa saja manusia ini menyampaikan terhadap orang lain di luaran sana, dia yang terlalu bereksperimen di dalam komitmen kamu. Dia yang terlalu meliciki kamu. Saya rasa kedua kartu yang saya pegang ini, kalau saya kaitkan dari topik yang saya katakan tadi, ini manusia menceritakan kegoblokan dia. Ini manusia menceritakan suatu kebodohan dia, yang dimana kebodohan dia bisa berharap terhadap orang lain agar orang lain bisa mempersatukan diri kamu dengan diri dia. Itu yang saya lihat. Kamu itu masih terbaik di dalam kehidupan dia. Kamu itu masih seseorang yang terkoneksi di dalam batin dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Kalau saya arahkan kartu ini terhadap posisi energi kamu, sudah terlalu banyak kemewahan yang kamu berikan terhadap diri dia. Seperti apa ya? Terlalu banyak memberi diri kamu daripada menerima. Itu yang saya lihat dari situasi Queen of Pentacles. Kemewahan, ketulusan,
kesetiaan, kepercayaan, semua kamu berikan. Itu dia. Tetapi ketika diri kamu memberikan hal itu, terutama dari kondisi duit atau materi, saya rasa ini manusia seperti memanfaatkan kamu. Itu dia. Queen of Pentacles, kalau saya arahkan terhadap manusia itu, apa yang dia sampaikan terhadap manusia di luaran sana, dia yang serakah, terlalu menuntut dan tidak sabaran. Wow, penyesalan, bereksperimen, serakah, komplit. Muncul kartu 5 pedang, terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, saya rasa satu pedang yang saya katakan tadi membuktikan manusia ini seperti memberikan suatu pengakuan terhadap orang lain. Tanpa diri kamu, kehidupan dia malang. The Devil sudah memberikan suatu pengakuan terhadap orang lain, tanpa diri kamu kehidupan dia malang, ditambah dengan pengakuan manusia ini sudah memberikan diri kamu berbagai pengaruh negatif. Dia mengakui selama ketika bersama dengan diri kamu lebih mendominasi untuk menyiksa diri kamu secara perasaan. Diakui manusia itu terhadap orang lain di luaran sana. Bahkan bukan hanya orang lain yang dia berikan pengakuan, terhadap pihak ketiganya pun dia mengakui komitmen tersebut rusak akibat diri dia yang terlalu serakah dan menganggap diri kamu hanya bersifat gairah. Saya rasa kartu The Devil ini patut untuk saya kategorikan manusia itu seperti iblis. Kenapa saya mengatakan iblis? Ketika bersama dengan diri kamu, memperlakukan diri kamu di luar dugaan. Tetapi ketika tidak bersama dengan diri kamu, kamu menjauh, manusia ini seperti masih ingin terkoneksi dengan pengakuan penyesalan dia. Muncul kartu 5 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil ini sepertinya manusia ini tanpa diri kamu semuanya serba menderita. Suatu pengakuan yang bagi saya pengakuan goblok. Sudah mengetahui pengakuan itu membuat diri dia dipermalukan oleh orang lain, tetapi ini manusia seperti bangga memberikan pengakuan itu terhadap orang lain dan ingin terkoneksi atas bantuan orang lain terhadap diri kamu. Semua kartunya tidak ada kartu positif yang saya lihat ketika diri saya mengarahkan terhadap perjalanan komitmen kamu. Tetapi kalau saya putar balikkan perkataan saya, kartu ini mengarah positif dengan pengakuan manusia itu di luaran sana. Masih menganggap diri kamu itu suatu awal dan akhir di dalam perasaan dia, merasa bersalah telah memperlakukan kamu penuh dengan kondisi kekhawatiran, serakah dan menuntut terhadap diri kamu, membuat hubungan itu penuh dengan godaan, malang tanpa kehadiran diri kamu, menderita ketika diri kamu menjauh. Wow, muncul kartu Queen of Cups. Unsur api berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups ini manusia
menyampaikan pengakuan terhadap orang lain di luaran sana karena dari situasi batinnya yang marah. Situasi batin dia yang berbicara terhadap hal itu. Karena batin dia yang bergejolak. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Queen of Cups ini banyak arti. Di luar dari kata marah, manusia ini seperti tidak terima ketika diri kamu menjauh. Itu yang saya lihat. Muncul kartu The Hermit. Tadi saya sempat mengatakan marah ketika diri kamu menjauh, sensitif ketika diri kamu tidak merespon. Kartunya sendiri yang keluar. The Hermit, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Hermit seperti gambaran yang dimana diri kamu sudah menarik diri dari manusia itu, tetapi manusia itu mencoba untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu dengan cara memberikan suatu pengakuan terhadap orang lain bahwasannya dia masih membutuhkan diri kamu. Ini manusia seperti sudah habis cara untuk meyakinkan diri kamu. Solusi terakhir ya cara mendekati orang yang berada di sekitaran kamu dan mencoba untuk membujuk orang yang di sekitaran kamu agar orang yang di sekitaran kamu bisa membantu untuk dipertemukan kembali. Tetapi tergantung dari pergerakan energi kamu dan tergantung dari koneksi alam semesta. Sekuat apapun manusia itu mencoba memberikan berbagai pengakuan yang bersifat positif perihal diri kamu, kalau dari alam semesta tidak terkoneksi dan kalau dari pergerakan energi kamu tidak terkoneksi, situasinya yang akan berbicara lain. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya katakan dari topik yang saya angkat tadi. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, kesimpulan dari kartu ini, tanpa diri kamu, kamu menjauh dari diri dia, hidup dia menderita. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.